Berikutnya kita analisa baterai. Baterai ini, nah ini di sini baterai 48 volt 30 Ah. Ya. Nah, baterai pack ini untuk ngecasnya yaitu ini untuk bagian pengecasannya. Ya, untuk baterai pack ini. Kemudian di sini ada kutub positif atau positif baterai yang berwarna merah ini. Ini saya hubungkan ke terminal di sini. Jadi ini yang merah adalah positif, kemudian yang hitam ini adalah negatif. Ini yang negatif lari ke sini, ya, ini yang negatif. Kemudian yang positif saya larikan ke NCB. Yang positif ini, ya, ini dilarikan ke NCB. NCB ini sebenarnya buat apa sih? NCB ini kalau di motor listrik sebenarnya dia sebagai pengaman ketika terjadi permasalahan pada motor listrik di kelistrikannya ya, maka dia akan turun gitu. Tapi kalau pada kesempatan di papan ini sebenarnya saya buat untuk sekedar on off saja gitu. Kenapa? Karena yang positif ini masuk ke NCB ini ya. Kemudian saya keluarkan, saya juga pergunakan fuse. Di sini ada fuse atau juga sikring. Nah, inilah yang sebagai pengaman di sistem ini ya gitu. Jadi untuk NCB ini sebenarnya hanya on off saja saya gunakan. Kenapa? Karena kalau listrik pada kelistrikan DC seperti ini ya, ketika kita memasang dan juga menyambungkan ke baterai itu biasanya ada percikan api yang cukup besar. Nah, untuk menghindari percikan api tersebut, saya gunakan pemutus arus NCB ini gitu. Nah, ini saya hubungkan ke fuse. Nah, fuse-nya sebagai pengaman. Di fuse ini ada sikring 25 ampere ya sebagai pengaman. Sekarang saya coba lakukan pengecekan berapa voltase dari si aki ini. Yuk kita lihat di sini. Ini saya ada test pen DC ya. Test pen DC seperti ini. Test pen DC-nya bisa sampai 48 volt bahkan sampai 50 volt. Nah, ini yang saya taruh di negatifnya, kemudian ini saya letakkan di positifnya. Ini kebetulan sudah nyala. Tuh, sudah nyala. Di sini terlihat 51,6 volt. Tuh ya, 51,6 volt. Nah, ini tadi NCB-nya kalau saya matikan seperti ini, berarti dia memutuskan arus. Ini kalau saya nyalakan. Nah, 51,6 volt. Nah, strom ini atau baterai ini yang nantinya akan memberikan suplai kelistrikan kepada papan electrical EV ini gitu. Nah, yang positif diletakkan di mana? Nah, ayo kita lanjutkan. Ini saya cabut kembali karena hanya untuk mengecek berapa jumlah volt menggunakan test pen DC ini. Nah, untuk positif baterai ini kalau kita hubungkan dengan ini papan yang kemarin kita hubungkan ya di sini. Untuk positif baterai yang ini akan kita letakkan di positif seperti ini, dihubungkan nanti dengan kabel merah yang masuk ke controller. Kemudian yang negatifnya nanti kita akan hubungkan ke yang negatif ini ya, yang ke negatif yang nanti dihubungkan ke controller. Ayo kita bisa pasangkan. Tapi jangan lupa NCB-nya diposisikan off terlebih dahulu. Ini kita lepas. Ini kita pasangkan di sini. Ya. Ya. Yang ini juga yang positif, ini kita pasangkan. Ya. Oke. Ini kita pasangkan jadi satu di sini. Nah, seperti ini. Oke. Jangan lupa bahwa pemasangan ini juga nggak boleh kendor ya. Ini nggak boleh kendor begini, jadi dia harus kuat. Nah, untuk menguatkannya gimana? Untuk menguatkannya kita harus menggunakan kunci. Kita pergunakan ini untuk mengencangkannya. Jadi kalau orang bilang itu
kelistrikan itu nggak boleh ngepong. Ngepong itu nggak boleh ada jeda yang sedikit sehingga nanti bisa timbul percikan bunga api. Tuh. Nah, ya ini videonya saya cek di sini. Nah, jadi sudah jelas nih adanya hubungan dari si motor listrik sini ya ke biru. Biru ntar ketemu dengan warna biru juga ke controller. Hijau bertemu dengan hijau ke controller. Kuning bertemu dengan kuning ke controller. Merah bertemu dengan sumber listrik yang berasal dari aki ya, dari sini. Dan negatifnya ini yang dihubungkan ke negatif menuju ke controller. Ya. Ya, selanjutnya kalau sudah kita pastikan yang alarm juga ini yang alarm. Ya. Kan pastikan yang alarm juga sudah tersambung dengan kabel yang masuk ke controller. Ya. Kemudian ini sambungan sudah semua. Ya. Kita coba ambil yang nanti dihubungkan ke kunci kontak, yaitu yang ini. Ya, kita pastikan kabel untuk ke kunci kontak. Kemudian kita lanjut, setelah itu saya memerlukan adanya kabel seperti ini. Ya, ini kabel seperti ini. Jadi kabel ini nanti saya akan hubungkan dari positif baterai ya dengan menggunakan jepitan buaya ini menuju ke kunci kontak. Jadi ini saya hubungkan ke positif baterai. Ya, ini kan tadi sudah terpasang ya. Jadi ini saya lepas lagi. Ini saya pasangkan ke sini. Ya. Nah, kabel ini yang dari positif ini saya hubungkan ke positifnya si kunci kontak atau inputnya, masukannya si kunci kontak. Nah, nanti keluarannya kunci kontak saya akan hubungkan ke kabel yang masuk ke controller ini. Ya. Ini saya hubungkan ke yang ada hubungannya ke controller. Ini untuk apa? Ini nanti untuk memberikan suplai listrik ke controller ya. Namun melewati kunci kontak. Bagaimana cara pengecekannya? Kalau kita mau lihat apakah si positif baterai sudah masuk ke kunci kontak atau belum, ya kita gunakan tes pen DC untuk mengetahuinya. Jadi untuk tes pen DC ini kita letakkan satu di negatif ya. Letakkan di negatif seperti ini. Kalau pakai jam jangan lupa dilepas dulu jamnya. Karena ini ada unsur logamnya ya. Ya. Nah, kemudian kita cek apakah setrumnya sudah sampai menuju ke kunci kontak atau belum. Ini kita nyalakan. Nah, situ udah ada bunyi, berarti sini sudah terjadi kontak. Nah, kita lihat sini apakah ada setrum. Sini ada ya. Jadi di sini ada setrum. Tuh, kelihatan. Kemudian di sini juga. Nah, kita lihat di sini kunci kontak 1. Nah, ini terhubung. Ya. Kunci kontak 1 sudah terhubung. Seperti itu. Tadi ketika awal itu sudah ada bunyi, berarti sudah ada kontak ke controller gitu ya. Kemudian untuk kunci kontak salah satunya adalah menggunakan ini.